Halo semuanya, kembali lagi pada video tutorial. Kali ini saya akan memberikan sedikit-sedikit tips-tips biasa atau tips-tips normal yang mungkin teman-teman pemula sekalian belum pada tahu saat mengedit video. Kebetulan saya menggunakan Vegas Pro 13. Aplikasi ini memang selalu saya gunakan setiap kali kalau misalnya mau ngedit video. Menurut saya lebih mudah, walaupun tidak se-advance Premiere Pro lalu After Effects yang mereka mempunyai tools-nya masing-masing dan bisa memisahkan setiap komponen kayak audio yang ada suaranya, ada voice-nya atau background voice-nya, atau mungkin gambar yang mempunyai noise, atau video yang ada noise-nya banyak, lalu kayak trigger juga, tremor biasanya dia, dan sebagainya. Nah, saya menggunakan Vegas Pro ini karena memang lebih praktis dan juga simple dalam pengeditan. Apalagi kalau misalnya teman-teman yang sedang buat vlog atau mungkin yang sedang buat video-video biasa kayak TikTok atau dulu Vine dan yang sekarang beberapa video-video YouTube juga, itu memang lebih gampang untuk Vegas Pro. Walaupun memang saya tidak menyarankan untuk teman-teman tidak menggunakan Premiere Pro ya, karena memang Premiere Pro bagus dan jika teman-teman sudah merasa pro dan kira-kira punya laptop yang kuat, termasuk laptop yang kuat, jadi teman-teman tidak masalah untuk menggunakan Premiere Pro. Tapi mungkin bagi teman-teman yang mungkin laptopnya masih kurang kuat, lalu mau mengedit video dengan model high class-nya sama seperti Premiere Pro, saya sarankan untuk menggunakan Vegas Pro. Vegas Pro 13. Ya, itu sangat standar sekali dan bisa digunakan apa aja. Semua orang juga bisa mengedit video dengan gampang dan lumayan mudah. Jadi tidak terlalu memberatkan pikiran kalian masing-masing. Sebentar lagi saya akan memberikan tips, 2 atau 3 tips yang menurut saya teman-teman mesti tahu juga. Kadang-kadang beberapa teman-teman ketika mencoba untuk mengedit video, kadang-kadang lupa. Dan tiba-tiba aja ketika pada saat rendering, ada beberapa part yang hilang, ada beberapa part juga yang tidak hilang. Nah, kali ini aku mau coba berbagi sedikit tips-tips tersebut dengan teman-teman. Nah, di sini aku menggunakan file editan untuk adik. Jadi kemarin saya sempat pakai untuk ngedit dan aku bantu untuk edit juga standar aja, nggak usah banyak-banyak, nggak usah mewah-mewah. Nah, di sini ada beberapa tips yang bisa saya berikan juga ke teman-teman. Nah, tips yang pertama adalah dalam penggunaan teman-teman untuk memasukkan gambar atau media gambar, usahakan teman-teman menggunakan gambar dalam bentuk PNG. Itu sangat mendasar sekali. Kalau teman-teman punya logo yang ini logonya PNG ya, di sini PNG. Karena apa? Kalau misalnya gambarnya JPG, dia nanti di sini akan pada saat digambar ini, yang Smart Learning Language ini, kemudian background-nya akan otomatis putih. Itu sangat kurang enak dilihat ketika modelnya adalah kalian mau gambar itu kayak seperti watermark. Jadi tidak ada gambar warna hitam kayak stempel kayak gitu. Nah, saya sarankan menggunakan PNG. Untuk perbesarannya juga sama. Kadang-kadang membuat yang bingung ini adalah ketika kita mau menempatkan posisinya di pojokan. Karena ada beberapa kesempatan bahwa Vegas Pro ini ketika ditaruh di view, ini saya coba buatkan setter. Kalau saya buat setter, berarti ketika ada dibesarkan atau ini kan dia tetap ukurannya sama. Tapi kalau misalnya lock aspect ratio, teman-teman bisa gunakan kayak gini juga, kalau ke atas atau ke bawah juga dengan apa. Nah, tapi saya sarankan biasanya kalau teman-teman baru ini dimatikan saja, dinyalakan aja saya sebut center, biar ukuran originalnya tetap tidak berubah. Dan itu tetap jaga estetika yang dulu saya pernah katakan di Corel Draw sebelumnya. Nah, kadang-kadang ketika teman-teman ingin ngedit apa namanya di pojok, kadang-kadang nah seperti ini, dia sampai nggak ke pojok, dia kepotong di sini, akhirnya jelek sekali. Nah, ketika memang posisi segini dan akhirnya teman-teman lihat di sini akhirnya dia belum sampai pojok. Nah, hal yang dilakukan adalah ketika sudah menggunakan ini, center teman-teman lock eksplorasinya dilepas sedikit. Saya sebut center dilepas. Kalau teman-teman geser ke sini, geser ke dalam. Nah, geser ke dalam sampai posisi memang benar-benar di atas. Nah, kalau misalnya dia belum di atas, teman-teman lock lagi turun ke bawah, terus lagi perbesar lagi, sampai di posisi di atas.
Nah, kadang yang membuat susah adalah ketika posisinya ini dia kita udah tahu ini udah pasti pas, tapi nggak pas juga. Gitu. Nah, digeser lagi, ya, apa kayak gini. Terus naik ke atas. Tapi kadang-kadang nggak bisa. Nah, kalau misalnya nggak bisa, lokal spare-nya berarti dimatiin. Kalau memang sudah pas. Jadi ini aja yang move, kiri aja yang move, dan dia kanan aja yang move. Nah, lalu di move ke atas. Kalau misalnya kurang besarin lagi aja di sini. Nah, di sini dia udah mau pas dia ke atas. Lalu geser lagi ke bawah sedikit, lalu geser lagi ke atas sedikit, dan geser lagi. Nah, seperti ini. Memang yang membuat Vegas Pro unik ini adalah beberapa ukuran model-model kayak gambar-gambar kecil atau logo kecil. Biasanya dia kan punya ukurannya seperti kotak ya. Dia jarang ukurannya seperti F kayak ini. Dia sangat jarang sekali. Kadang-kadang kalau misalnya dia sudah ukurannya F, dia akan ikuti bentuk F dan seperti itu. Ketika akhirnya diperbesar, dia tidak akan mojok seperti ini. Nah, saran yang kedua adalah kalau nanti kita teman-teman mau buat gambar atau PNG, usahakan PNG dikonversikan dalam bentuk persegi panjang agar lebih mudah pada saat pengeditan dan movement untuk sampai ke pojok atas bawah kiri kanan seperti itu. Saya salah ya, atas bawah kiri kanan itu dia. Nah, kenapa harus melakukan seperti itu? Karena kalau misalnya gambar itu dia dibuatnya kotak, nanti yang seperti tadi yang kita kesulitan tadi, dia tidak akan sampai ke atas, dia nggak sampai ke kiri, dia kurang ke kanan, dia terlalu ke tengah. Nah, itu akan membantu sekali dalam pengeditan. Yang membuat tidak enak di Vegas Pro adalah gambar ini kita kalau misalnya di sini dia nggak bisa gerak. Tapi kalau untuk tulisan seperti ini, kalau untuk tulisan dia bisa bergerak, dia bisa bergerak. Kosong, ini bukan tulisannya, bukan tulisannya. Nah, tapi kalau seperti yang ada di sini. Cuman kalau misalnya kita buat contoh ya, kita akan buat tulisan untuk membuktikan. Nah, kalau misalnya kita tulis, kita drag aja sampel text ini. Nah, kalau kita drag sampel text di sini, nah tulisannya bisa berubah. Kita bisa pindahkan tulisannya di sini tanpa harus menggunakan ini event pen atau crop. Jadi dia juga bisa digunakan. Tapi lebih mudah seperti itu. Jadi ketika memang tulisannya di sini memang kita buat dia besar, misalkan contoh tulisannya akan seperti ini. Itu kan nggak kelihatan kan kalau misalnya di sini. Nah, hal yang pertama kalau misalnya harus terjadi, ini dikecilin. Tapi ternyata nggak bisa, nggak kecil juga. Nah, otomatis yang kedua adalah kita kecilkan dulu tulisannya ini, tulisannya 12. Nah, sampai ini kelihatan tulisan semua ke besar seperti ini, lalu kita baru pindahkan ini gambarnya. Lalu dikecilkan atau dibesarkan seperti ini. Jadi tulisannya bisa kelihatan. Modelnya sebenarnya sama, simple juga dan tidak tidak membingungkan lah istilahnya untuk ini. Cuman kadang-kadang kalau teman-teman lupa hasilnya seperti ini akan jadi sulit. Nah, kalaupun kayak gini, walaupun ukurannya sudah dikecilin, dengan font kita dikecilin, baru kita besarin seperti ini, itu tidak akan berubah. Nah, itu nggak enak ya, guys. Itu nggak enak ya, guys. Karena kalau untuk gambar modelnya PNG, dia akan susah untuk dieditkan seperti ini. Buat gambarnya seperti ini. Bagi pemula, akhirnya membuat, akhirnya udah kayak gini, udah capek-capek, akhirnya nggak bisa. Nah, cara prevent yang pertama, yang simpelnya adalah seperti itu. Kita buat gambar PNG dengan bentuk transparan, tapi diperbesar lagi sedikit lagi, kayak gambar persegi panjang, atau dikasih sedikit kosong, tapi itu transparan juga. Teman-teman bisa buat ngedit gambar seperti itu di CorelDRAW bisa, Photoshop bisa, Illustrator pun juga bisa. Jadi teman-teman punya aplikasi yang bisa buat ngedit gambar jadi PNG. Tergantung teman-teman suka bitmap, atau teman-teman suka vektor, nah itu bisa digunakan. Itu tips yang pertama, ya, benar-benar simple ya. Nah, tips yang kedua adalah ketika teman-teman mau cut suara atau mau cut part di mana teman-teman harus pindah transisi. Ya. Ini akan jadi sulit, apalagi ketika teman-teman yang senang kayak modelnya mengajar. Kalau di sini kan adiknya aku ajar. Nah, itu akan sangat sulit ketika mereka melihat posisinya adalah ketika matanya itu ada dekat kamera, menuju ke kamera. Nah, dari ketika posisi matanya melihat ke kamera. Nah, ada dua macam atau dua model yang menurut saya kadang-kadang teman-teman bisa bagi kapan itu harus diikat dan kapan itu harus tidak diikat. Yang pertama adalah ketika kontak mata tidak terlalu jauh dengan kamera, maksudnya tidak terlalu lama untuk melihat ke tulisan atau tidak melihat dari kamera, menurut saya itu tidak usah dipotong. Karena
kalau dibilang esensi lagi, itu tidak akan menghilangkan pandangan dia ke teman-teman. Karena kan sebenarnya info yang diberikan adalah suaranya dan apa yang sebenarnya mau diinfokan di dalamnya. Apa sih intisarinya di dalamnya, itu sebenarnya tidak perlu dilihat. Walaupun pada dasarnya memang kelihatan, tapi kan hanya kayak melihat sedikit lalu ke depan lagi kayak gini, itu menurutku hanya kayak melihat ada nyamuk ada selesai gitu, tapi dia tidak bergerak sekali. Nah, itu yang pertama. Kalau yang kedua, posisinya ketika dia akhirnya ini, kalau misalnya aku matikan dulu, ya mute ya, kalau misalnya mau di mute satu untuk video jadi tidak usah dihapus, hapus juga aja ya. Kalau misalnya posisinya adalah seperti ini. Kalau misalnya, nah dia masih melihat, mata dia masih melihat lebih banyak. Ada sekitar, cek ya, 2, 3, 4, 5. Ada dia melihat sekitar 3 detik di sini. Noise-nya terlalu banyak. Lihat lebih dari 5 detik, itu noise-nya sudah terlalu banyak dan harus di-cut. Minimal kita harus tutup dengan background seperti ini, dengan mengisikan tulisan, atau kita harus alihkan pandangan dia seperti ini posisinya. Kita alihkan dia dengan menggunakan apa namanya transisi seperti ini. Jadi pandangan kalian tidak terlalu fokus melihat ke si pembicara, tapi fokus melihat apa yang ada isi konten di sebelahnya. Nah, modelnya sama, objeknya sama ketika akhirnya teman-teman kayak gitu mengindahkan apa namanya muka dari si pembicara ini. Nah, kalau misalnya posisi seperti ini, ingin blank seperti ini, teman-teman tinggal drag solid color, lalu drag warnanya. Kalau di sini aku pakai white, kita drag warnanya ke white seperti ini. Nah, nanti akan muncul di sini. Nah, di sini teman-teman bisa atur juga ukurannya. Kalau misalnya ukurannya teman-teman mau satu aja di sini, ukurannya bisa di sini, diperbesar. Nah, di sini cukup. Ini seperti itu aja, ini kita buat. Nah, contoh begini, mau nutupin yang ini aja, yang pas aja kayak gini. Ya udah, tutup aja seperti ini, guys. Iya. Ya, ini lagi. Kurang keluar. Ya, cukup segini. Contoh seperti ini. Kalau misalnya nggak mau terlalu banyak lah istilahnya, cukup segini aja di platform, nggak masalah. Yang penting kan dia sudah terdistract dari teman-teman. Tapi kan kalau kayak gini kan modelnya kelihatannya nanggung banget ya, kenapa potongnya setengah, kenapa nggak semuanya aja full. Nah, jadi lebih baik kalau misalnya teman-teman mau potong langsung full sekalian, itu potong aja semua. Jadi nggak usah diikat. Nanti teman-teman tinggal isi gambar di situ, atau teman-teman isi tulisan di situ, atau informasi-informasi yang dibutuhkan. Kalau misalnya teman-teman modelnya kayak mengajar seperti ini, itu yang masalah. Nah, lalu yang kedua adalah ketika teman-teman memberikan tulisan seperti ini modelnya, kayak di samping seperti ini. Kalau ini kan tulisannya kan standar ya. Kemarin mintanya standar, tapi aku sarankan buat semenarik mungkin sehingga penonton atau yang nonton video kalian bisa terdistract dari kekurangan seperti itu dan akhirnya bisa fokus ke bagian informasi yang diberikan. Jadi mereka kayak lupa lah istilahnya. Oh, ada lagi info lagi, mereka bisa lihat infonya apa sesuai dengan apa yang bicarakan, lalu diterima. Nah, seperti itu. Itu tips yang kedua. Tips yang ketiga, oh ya, sorry, sebelum masuk tips yang ketiga. Tadi aku juga sempat ngomongin soal yang split. Nah, untuk split sendiri, kalau misalnya teman-teman memang mau niat untuk menghilangkan tadi seperti ini, ikut aja dulu ini ya. Nah, kalau teman-teman akhirnya mau menghilangkan itu, menghilangkan data itu tadi, posisinya, nah, sampai segini, nah, teman-teman tinggal klik S di gambar tersebut ya. Kalau misalnya teman-teman klik S-nya di sini, ininya hilang, nah kayak gini, teman-teman hilang ini, terus teman-teman klik S di sini, nanti semuanya kepotong dari atas sampai bawah, kepotong semua. Nah, itu ya kadang-kadang akhirnya bikin bingung. Jangan seperti itu. Potong apa teman-teman yang mau apa bagian yang teman-teman mau potong. Misalkan bagian ini aja dipotong, berarti klik aja bagian ini. Kalau teman-teman klik S, itu nanti akan dipotong. S itu split namanya di sini. Teman-teman juga bisa menggunakan potong seperti itu di bawah juga. Cuman kalau misalnya teman-teman yang tahu kuncinya, biasanya kayak ini.
ini ada kuncinya S, nah itu dia tinggal S aja udah selesai. Kalau misalnya teman-teman ini habis itu bisa dihapus. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman akhirnya mau nyambung ini tapi nggak tahu gimana caranya, di sini tuh ada tulisannya grup BCG. Nah, teman-teman klik get grup. Nanti kalau misalnya teman-teman pindahin, ini bisa. Tapi kan itu kan nggak bisa jadi satu kan semua. Teman-teman tinggal apa namanya, tinggal blok aja semua ini sampai ini ujung. Karena ini kan bagi satu part, terus teman-teman klik G. Berarti bisa ke move. Dua ini bisa ke move. Tanpa harus move. Tapi kalau misalnya teman-teman akhirnya itu, aduh bingung banget akhirnya, ini udah hilang, udah jadi satu hilang, ya udah teman-teman tadi apa delete tadi satu, terus teman-teman drag aja satu lagi. Udah selesai. Jadi kan tulisannya juga tetap sama. Dia ngomongnya juga tetap sama karena itu masih bagian dari satu video. Itu yang mengenakan. Kalau misalnya bagiannya sudah dua video dan terpisah, aku sarankan klik grup dulu, itu di grup dulu semua yang apa gambar dan juga audionya di grup dulu semua. Habis itu teman-teman bisa pindahkan ke nanti bagian. Itu tips yang kedua. Nah, tips yang ketiga adalah ketika teman-teman ingin memindahkan transisi, apalagi memasukin sound. Nah, soundnya kemarin aku hilangkan. Saya delete kemarin semuanya. Jadi kita kasih contoh soundnya ini. Aku ngambil soundnya dari YouTube di copyright musik. Harapannya benar copyright musik. Nah, ketika posisinya kayak gini teman-teman, kalau misalnya teman-teman hanya butuh suaranya aja, teman-teman bisa tadi klik ini. Nah, tapi ini dikliknya ungroup. Tinggal klik U saja. Nah, teman-teman sudah klik U, ini yang terpisah. Tapi kalau mau simpel, kalau aku simpelnya bisa kayak gini. Ini kan udah tergabung ya. Karena cuma butuh satu, yang ini cuma keluar, ini diklik klik kanan, lalu delete track. Ya, selesai. Dia akan hilang. Gambar itu akan hilang. Karena kan bar yang pertama kan tidak dibutuhkan kan. Nah, hilangkan saja gambar yang pertamanya, udah jadi begini. Soundnya begini. Nah, kadang-kadang yang bikin bising adalah ketika teman-teman ingin menurunkan suaranya, di mana posisinya suara itu harus turun, di mana posisi suara itu harus naik. Nah, yang mengenakan di PKS Pro adalah bar ini, bar volume slider ini, dia bisa sampai 12. Itu enak. Kalau ini modelnya touch ya, tapi kalau misalnya modelnya dia hanya read, biasanya cuma sampai 6. Kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Antara read atau write. Write yang latch ini. Atau ya seperti itulah pokoknya. Dia kadang-kadang sampai 6. Tapi kalau misalnya ini touch, biasa sampai 12. Nah, aku sarankan ketika teman-teman memperbesar itu, ini dihilangkan, di automation-nya dibuat off aja. Karena kalau misalnya tadi posisinya dibuat touch, kadang nanti posisinya ada posisi suara yang misalkan di sini tadi teman-teman klik touch, dia suara bisa naik terus sampai nanti nggak turun-turun, walaupun sudah diedit semuanya. Jadi apa, jangan pakai itu ya, off-nya dimatiin. Ini kita kembali dulu aja ke nol. Ya sorry. Nah, ini namanya master. Yang di volume itu namanya master. Tapi kalau di sini itu namanya gain. Nah, gain itu adalah modelnya opacity sound. Jadi soundnya itu punya opacity 100% sampai 0%. Tapi kalau master di sini, kalau misalnya suaranya dia pelan sekali, contoh suaranya dia pelan sekali, aku playkan dulu aja ya. Nah ini dia. Kalau suara dia pelan sekali, nah posisinya adalah ketika ini tadi aku buat 0 ya, karena ini kan aku buat tadi 0. Kalau di play, suaranya deep banget ya, istilahnya ada kehantam sedikit. Nah, modelnya adalah kayak gitu kan agak sulit akhirnya untuk mendengarkan ketika posisinya kita mau dengerin orang di luar. Nah, ini perbesar. Saya perbesar sampai 12. Kita buat sampai 12, contoh 12. Better? Lebih terperbaharui suaranya jadi kedengaran. Nah, itu seperti itu fungsinya. Tapi kalau menurut teman-teman akhirnya aduh keras banget, keras. Nah, keras banget suaranya. Teman-teman mau turunkan kapasitinya. Gini, jangan turunkan dari sini. Turunkan aja langsung dari gini ini. Gini ini misalnya contoh dibuat sampai 8.
Terpengaruh kan? Nah itu dia fungsinya. Jadi ketika base ini sudah pas, lalu teman-teman mau pindahkan ke suara yang sebelumnya, jadi suara yang satu lagi kayak ini, naikkan dulu aja masternya, lalu di bagian gain atau di part di mana suara yang terlalu keras, diturunkan aja gainnya atau opacity diturunkan aja. Nah, kalau posisinya kayak gini, kan tadi sudah tinggi terus rendah, teman-teman bingung. Kalau di kamera di video, ketika suara tinggi terus langsung rendah jatuh, nah itu suaranya kan nggak bagus. Nah, teman-teman tinggal tarik aja ininya ke sini. Kalau misalnya memang suaranya satu ya, kan ini kan masih satu video kan modelnya kan. Jadi teman-teman gak usah bingung, teman-teman tarik aja suara sampai sini. Dia akan punya efek akhirnya dari naik ke rendah, dia nggak langsung jatuh tapi ada shade-nya sedikit. Oke, suaranya ada potongannya karena tadi aku udah potong. Jadi kasih contoh yang ini. Ini klik terus aku skip begini. Satu terus yang bagian ini buat satu. Ya, better ya. Jadi suara dari naik terus turun lagi ke rendah sedikit. Itu akan membantu. Itu juga berlaku sama ketika teman-teman masukin lagu. Kalau misalnya lagunya di sini posisinya hanya berarti suaranya ya. Keras banget suaranya. Nah, hal yang biasa aku lakuin biasanya kalau suaranya udah seperti ini, karena ini suaranya kan asli ya, dia kan tidak akan turun naik ke turunnya. Pasti aku turunin di opacity aja. Aku main di opacity. Aku buat opacity sekitar 21. Kita kencangkan suaranya, kita turun lagi sedikit. Ya, sampai infinite ya. Infinite itu udah mati suaranya. Tapi kelihatannya kan akhirnya ketika play kayak gitu kan suaranya kan masih kalah, suaranya masih menang dengan suara kita. Nah, ketika suaranya akhirnya masih menang dengan suara yang bicara, ya baru kita mainin volume slidernya, kita mainin. Segini, buatnya seperti ini. Nah, ketika posisi seperti ini, kita klik split aja. Teman-teman mau dengerin, misalkan di posisi seperti ini, teman-teman mau perbesar lagi suaranya. Nah, ini diklik dulu aja, kita gedein aja dulu slidernya sekitar ya 2 detik aja, ikut 2 detik. Sorry. Ya udah seperti ini lah, 2,1 detik, 2,01 detik. Lalu kita besarin ini, G-nya kita besarin lagi, dikit lagi sampai 9. Seperti ini. Hasilnya akan seperti ini. Contohnya seperti itu, modelnya seperti itu. Simple sih, tapi bingung. Bingung ketika ada posisinya ketika kita mau cut, lalu cut lagi, terus kita mau gabung jadi satu, nggak bisa lagi, tarik lagi, nah itu susah. Tapi tidak masalah, karena ini memang nanti teman-teman juga tahu ketika akhirnya teman-teman sudah akhirnya sering banget mainin lalu ngeditin terus tuh bentuk jadi satu, kapan dia suaranya harus banter, kayak teman-teman kalau misalnya mau buat video yang komedi jokes biasanya mau dikasih banter suaranya kayak sarkas lah seperti itu, atau mungkin hal-hal yang lain, teman-teman bisa menggunakan atau edit sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Apakah harus banyak muncul, apakah harus banyak bicara, apakah harus bisa dikit potong-potong scene-nya dengan suaranya dia cocok atau mungkin tidak dan sebagainya. Nah itu up to teman-teman semua. Jadi tidak usah bingung. Aplikasi ini memang sangat gampang, memang dibuat bisa juga untuk pemula juga. Jadi teman-teman tidak usah istilahnya sampai harus benar-benar ngedit kayak pro lah istilahnya untuk bisa buat video atau satu video yang berkesan buat teman-teman. Nah, gitu. Ini memang starter atau misalnya aku sering lihat atau nonton beberapa video-video channel YouTube, Vegas Pro inilah yang biasa dipakai buat orang-orang yang edit YouTube, yang starter, tapi yang masih pemula. Jadi gampang banget untuk diedit karena dia sudah punya salah satunya, tambahan sedikit, dia sudah punya chroma key. Nah, chroma key ya memang chroma key ini green screen. Jadi dia sudah dilengkapi green screen. Jadi teman-teman kalau misalnya akhirnya mau buat green screen otomatis, teman-teman juga bisa tinggal drop aja green screen di sini.
Tapi karena kita nggak punya video green screen, nanti kesempatan lain aku bisa mungkin share ke teman-teman tentang gimana cara menggunakan green screen yang benar atau tetap menjaga konsistensi green screen-nya. Karena tidak otomatis seperti pada Premiere Pro, green screen-nya di Vegas Pro, memang dia butuh adjustment. Jadi ketika posisi green screen-nya dia ada yang light-nya terang seperti ini, green screen-nya harus subliness gimana. Tapi ketika gelapnya lebih gelap, atau kayak dark, apa kayak ada awan, green screen-nya kita turun sedikit, jadi biar tidak terlalu kalah. Atau mungkin dinaikin sedikit biar tidak terlalu kalah. Tergantung light-nya dia kayak. Tapi kita simpan buat yang nanti. Sementara ini dulu tips-tips simpel yang bisa aku kasih ke teman-teman semua. Terima kasih banget udah pada nonton. Dan sampai berjumpa. Hah? Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Terima kasih.